Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi sahabat wabarakatuh. yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkunjung bersilaturahim ke Ketua Tanfid Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanjung Priok, yakni dengan Ustadz Daniel Abadi. Alhamdulillah Allah pertemukan kita. Insya Allah nanti kita akan bincang-bincang, akan tanya-tanya beliau dari A sampai Z. Sebelum kita lebih dalam lagi, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara lebih dalam, kita pengen tahu tentang biografi Ustadz dulu nih. Dari misalnya lahir di mana, nggak usah tahunnya, barangkali nggak usah disebutin, cuma lahir di mana, punya istri orang mana, anaknya berapa, terus sampai kemudian menjadi pengurus apa gitu. Enggak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya alhamdulillah saya dilahirkan, orang tua saya dari suku Sunda gitu. Jadi 43 tahun yang lalu saya dilahirkan di Jakarta. Kemudian saya menempuh pendidikan di salah satu majelis yang diasuh oleh seorang kiai yang memang punya disiplin ilmu yang kuat. Kita dididik di sana, kita digembleng di sana, dan saya banyak menimba ilmu dan doa dari guru saya tersebut. Kemudian tahun 1995 di dalam berorganisasi saya menjabat sebagai ketua Ansor Ranting Kelurahan Papanggo. Kemudian di tahun 2000 saya mulai masuk ke organisasi NU, jadi pengurus Ranting NU Kelurahan Papanggo. Ketika itu kita diberi amanah masa khidmat kita itu dua periode gitu. Nah itu yang saya sampaikan. Nah diantaranya gini bermula dari kegiatan-kegiatan rutin, entah ya di tengah masyarakat, entah jadi pengurus majelis taklim atau pengurus masjid, barangkali seperti itu, sehingga masyarakat kemudian mendorong, memotivasi Ustadz untuk duduk di kepengurusan NU, barangkali seperti itu. Ya. Istri berapa istri? Alhamdulillah istri saya. Anak kan? Istri saya satu, anak alhamdulillah anak saya 2, perempuan semua. Yang pertama saya beri nama Aisyah Effendi. Yang kedua anak perempuan saya beri nama Mufidah Effendi. Saya beri nama di ujungnya tuh ada Effendi karena tunsabu ila jadiha, saya bangsakan kepada kakeknya. Ya, bapak saya itu Om Effendi. Jadi anak-anak saya bangsakan ke bangsa bapak saya. Seperti itu. Marga, kayak marga. Ya, marga. Nah kemudian setelah saya lepas dari menuntut ilmu di masyarakat,
Berawal saya mendirikan Majelis Taklim. Dari 2004 saya mendirikan Majelis Taklim. Kemudian saya dipercaya ya di dalam kepengurusan Masjid Nurul Salam. Disitulah kegiatan saya di masyarakat seperti itu. Nah, ini Ustadz, ada satu hal yang menarik, sahabat-sahabat di sana, bahkan bukan hanya masyarakat, barangkali ada juga sebagian teman-teman pengurus yang memang melihat, mohon maaf sekali lagi, melihat secara fisik Ustadz itu ada kekurangan, tetapi kok dalam kegiatannya itu luar biasa. Makanya seringkali teman-teman ngomongnya gini, si gesit irit. Si irit gesit. Si irit gesit. Gitu, nah ya. itu gimana Ki? Ya. Apakah itu juga pengaruh nggak kira-kira terhadap diri secara psikologi itu? Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang kita laksanakan, itu karena saya ini punya prinsip ya. Saya ini punya prinsip pembuktian dulu, ya kan? Pembuktian dulu. Ketika nanti kita sudah membuktikan, baru nanti masyarakat atau kawan-kawan itu bisa mempercayai gitu. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan atau kegiatan yang akan kita rencanakan itu kita buktikan dulu gitu. Kita buktikan, alhamdulillah ya, setelah kita buktikan kedepannya itu kawan-kawan itu tadi bisa menerima gitu, seperti itu. Nah ini kan gini Ted, sejak disumpah, dibaiat menjadi pengurus MWC, karena saya juga waktu itu menyaksikan gitu, ternyata beliau ini tidak tinggal diam, langsung melakukan safari, ketemu dengan tokoh anu, dan itu saya melihat sendiri. Nah inilah yang kemudian barangkali tidak dilakukan oleh pengurus majelis wakil cabang yang lain. Makanya Tanjung Priuk sudah satu langkah di depan, di depan dibandingkan dengan pengurus majelis wakil cabang yang lainnya. Nah gini Ustaz, setelah musker gitu ya, itu dilakukan dan itu hasilnya menjadi satu acuan untuk kerja daripada pengurus MWC. Nah ini ya saya dengar besok tanggal 27 ada pelantikan anak ranting diantaranya. Nah pernah nggak merasa risih ketika misalnya ketemu dengan tokoh politik? Karena ada bahasa gini, namanya orang ya, di sana ada yang berpikir negatif, wah ini mah ada kepentingan bla 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 bla. Ya. Adakah hal-hal seperti itu dalam pikiran? Ya. Tanggal 27 November 2021 kita akan menyelenggarakan acara pelantikan 53 pengurus anak ranting NU se-Kecamatan Tanjung Priuk. Insya Allah akan diselenggarakan di Balayos Sudarso. Nah, kemudian apa yang tadi dikatakan oleh Ustadz Hasbullah tentang keterkaitan dengan partai politik, saya tegaskan bahwa saya pribadi ketika saya
menerima amanah berkhidmat di NU, maka pakaian dari partai politik saya buka dan saya nyatakan netral, bersih dari partai politik. Nah, bukan berarti kita secara pribadi tidak menyalurkan politik kita gitu. Kita tetap berpolitik ya. Namun kita tidak boleh membawa NU ke ranah politik gitu. Nah, oleh karena itu di sini saya klarifikasi, saya jelaskan, saya tegaskan bahwa terbentuknya pengurus anak ranting itu bukan pesanan untuk nanti tahun 2024 di dalam penyelenggaraan pesta politik. Ini bukan pesanan. Ini karena memang murni amanah dari program kerja MWC NU Tanjung Priuk, di mana diantaranya poin hasil musyawarah tersebut adalah pembentukan atau membentuk kepengurusan struktur ya pengurus anak ranting ya di tingkat RW. Dan alhamdulillah dengan bantuan pengurus ranting ya terutama Ustadz Hasbullah yang ini luar biasa ini. Sunterjaya ini merupakan sekarang itu sesuatu pengurus ranting pengurus ranting yang rasa PCNU gitu. gitu. Alhamdulillah dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ranting Sunterjaya, ini merupakan sesuatu kebanggaan buat Tanjung Priuk. Terus terang aja. Ya, jadi dengan dibantu oleh pengurus ranting, ya kan, 7 ranting memberikan akses kita, memberikan ruang kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, mengusulkan ya, tokoh-tokoh simpul-simpul yang layak menjadi pengurus anak ranting. Alhamdulillah dengan arahan dan usulan-usulan pengurus ranting inilah terbentuklah pengurus anak ranting di Kecamatan Tanjung Priuk. Jadi ini saya tegaskan bukan pesanan untuk mensukseskan atau suksesi pemilu yang akan datang, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Ini karena memang amanah dari hasil musyawarah kerja MWC NU Tanjung Priuk. Nah, itu para sahabat di sana barangkali satu jawaban yang setidaknya memberikan ruang kita dalam berpikir bahwa tidak serta-merta ketika kita melakukan satu kegiatan, mengusulkan satu kegiatan, membentuk bahkan seperti tadi anak ranting, ternyata itu bukan satu pesanan politik, tapi memang karena hasil musker musyawarah kerja yang dulu pernah dilakukan di Cisarua. Ya, betul. Nah, ini semakin menarik sebenarnya, Ustadz. Ya. Karena gini, dari sekian majelis wakil cabang di Jakarta Utara yang memang terlihat sekali dominasinya, terutama kegiatannya adalah Tanjung Priok, di bawah komando Ustadz Daniel Abadi dan suriahnya Kiai Haji Ahmad Sibawahi MAG. Nah, kedepannya nih Kiai Ustadz, kira-kira apalagi yang mau dikerjakan setelah Parnu nih, setelah pelantikan pengurus anak ranting? Ya, hasil musyawarah kerja yang telah kita laksanakan itu banyak sekali rencana program yang diusulkan oleh peserta dari
musker tadi, yaitu dari unsur ranting, ada dari unsur MWC. Ya, kedepannya setelah kita pembentukan dan pelantikan nanti pengurus anak ranting NU Tanjung Priuk, kedepannya kita tentu saja merawatnya kan gitu. Karena kalau ada peribahasa membentuk itu susah, tapi lebih susah lagi merawatnya, kan seperti itu. Dengan terbentuknya anak ranting nanti, NU-nya akan kuat. Karena anak ranting itu adalah struktur pengurus NU yang ada berdampingan dengan warga Nahdlatul Ulama. Jadi segala kebijakan-kebijakan dari PBNU, dari PWNU itu nanti pelaksananya adalah pengurus anak ranting. Oleh karena itu kedepannya setelah pelantikan ini banyak sekali program-program yang akan dijalankan oleh kita. Tentu saja oleh pengurus ranting, pengurus anak ranting, seperti contoh program Lailatul Ijtima. Ini kegiatan yang sangat identik ya di NU itu, khas ya, ciri khasnya itu Lailatul Ijtima itu, malam Lailatul Ijtima itu, itulah nanti dengan forum tersebut kita akan bersama-sama bersilaturahim, dan situlah nanti akan itu tadi mempererat antara satu pengurus dengan pengurus yang lain. Kemudian yang ke depan itu insya Allah hari Jumat tanggal 26 kita akan hadir di pondok pesantrennya As-Sakofa. Ya, pondok pesantren Kiai Haji Said Agil Sirait. Di situ kita akan menerima IMB nisasi. Jadi kebetulan alhamdulillah di Tanjung Priok itu sudah terbit 26 IMB. Akan diserahkan nanti di As-Sakofa ya. Nanti kita, karena ini program NU ya, nanti yang akan menerima secara simbolik kita IMB masjid. Ini IMB tahap pertama. Jadi nanti ada tahap kedua, ada tahap ketiga, sehingga masjid-masjid di Tanjung Priok khususnya itu program dari PBNU harus ber-IMB semua, seperti itu. Nah, nanti jelas kita akan berkoordinasi dengan pengurus ranting NU untuk mendata, untuk menginventarisir masjid-masjid yang ada di wilayah ranting, di wilayah kelurahan. Masjid apa saja nanti kita inventarisasi, kita kumpulkan datanya, lalu kemudian kita ajukan gitu. Kita ajukan ke PBNU, dari PBNU nanti akan diserahkan ke PTSP DKI. Nanti PTSP DKI lah yang akan menerbitkan IMB masjid tadi. Jadi insya Allah dengan tahapan-tahapan tadi, masjid-masjid ya yang ada di Tanjung Priok itu semua ber-IMB resmi gitu. Ini adalah merupakan terobosan dari NU gitu. Insya Allah nanti tanggal 26 hari Jumat tanggal 26 November 2021 saya sudah menerima undangannya, Ustadz. Kita akan secara simbolik menerima 26 IMB masjid se-Tanjung Priok tahap pertama. Jadi nanti tahap kedua, tahap ketiga saya minta tolong kepada pengurus-pengurus ranting ya yang ada di Kecamatan Tanjung Priok bisa mendata dan bisa
memberikan informasi kepada kita agar kita bisa meng-IMB-kan masjid. Nah, itu para sahabat. Ya. Ternyata sebenarnya programnya banyak. Ini hanya beberapa yang diungkapin. Ya. Tapi saya yakin padat, programnya banyak, baik yang bersifat mingguan, bulanan maupun tahap yang lebih luas lagi yaitu 1 tahun atau apa. Ya. Tapi gini, setelah jadi pengurus kan, pengurus itu kan nggak satu ketua atau sekretaris saja, banyak. Iya. Ada nggak pesan buat mereka supaya solid, Iya. supaya kuat, supaya saling tahu, membantu, bisa saling inilah melengkapi, mengisi dan seterusnya. Iya. Setelah saya mendapat mandat dari organisasi terpilih, kemudian kita mengadakan rapat formatur untuk menyusun lembaga-lembaga yang dibutuhkan oleh kita agar kita bisa bekerja sama di dalam berkhidmat untuk NU. Ada beberapa lembaga yang telah kita bentuk, ya, di antaranya lembaga Basul Masail. Yang belum lama, baru kemarin di Masjid Al-Fitrah kita telah menyelenggarakan Basul Masail. Alhamdulillah. Jadi untuk Basul Masail kita sudah menugaskan Ustadz Mukrim gitu. Kemudian ada lembaga dakwah LDNU. Nah, ini saya berharap ya bisa seperti ini, membuat konten atau apa kan gitu. Nah, ini penting ya seperti ini, karena apa? Karena konten ini akan dilihat oleh para pengguna media sosial, dan ini merupakan salah satu sarana untuk mensiarkan diantaranya kegiatan-kegiatan NU gitu. Nah, ini yang harus jadi PR kita ke depan, LDNU itu. Kemudian di kita juga telah terbentuk Lajisnu, ya, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah NU, ya. Nah, untuk kedepannya saya berharap, dan ini saya menghimbau kepada pengurus dan lembaga agar bersama-sama kita sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itu tadi ada doa atau dauhnya dari Hadratus Syekh, ya, siapa yang mau membantu, mau mengurus NU, aku anggap sebagai santriku. Ya, oleh karena itu kedepannya saya berharap kepada kawan-kawan semua di lembaga-lembaga dan struktur, mari kita bersama-sama, kita niat ikhlas berkhidmat untuk NU. Insya Allah dengan ketika kita mau berkhidmat di NU, Allah akan memberikan keberkahan, karena di NU itu organisasi yang didirikan, dibentuk oleh para wali, para ulama, dan di situ banyak sekali doa-doa dari para wali, para ulama bagi siapa saja yang mau berkhidmat di NU, gitu, Ustaz. Nah, itu para sahabat, ternyata luar biasa si Irit Gesit. Langkahnya cepat sekali, ya. Belum dibentuk, belum dilantik saja sudah ketemu dengan beberapa pengurus, tokoh dan seterusnya. Nah, gini, Ustaz, Ya. ini kan salah satu media untuk mensiarkan. Barangkali kalau di Sunter ya untuk ranting, barangkali di Priuk kita juga bisa
pesan Ustaz, untuk supaya teman-teman di sana, sahabat-sahabat di sana, pengurus MWC yang lain atau siapapun, ya warga Nahdien terutama untuk subscribe. Pesan. Ya. Saya meminta atas nama pengurus MWC NU Kecamatan Tanjung Priuk meminta kepada segenap pengurus dan banom NU di Kecamatan Tanjung Priuk, ya, keluarga besar NU di Tanjung Priuk, untuk mensukseskan kegiatan seperti ini, karena ini luar biasa ini, ya, dengan cara ya kita buka channel YouTube kita Ranting Nusa, ya, kemudian kita like, ya, kemudian kita subscribe, ya kan, itu adalah merupakan wujud kita membantu membesarkan, diantara membesarkan NU, ya, di Tanjung Priuk, khususnya di Kelurahan Sunterjaya. Saya mohon gitu, jadi mari kita sukseskan kegiatan ini, dan saya berharap nanti Ustadz Hasbullah ini selaku nahkoda di Sunterjaya ini, ya, yang membawa bahtera NU di Sunterjaya dengan kegiatan ini, itu bisa nanti kedepannya membuat konten dengan kiai-kiai sepuh kita gitu. Banyak di sini, ada Kiai Zulfa Mustafa, Kiai Misbahul Munir, ya, itu luar biasa. Priuk ini luar biasa, banyak tokoh-tokoh di Tanjung Priuk ini, ya, itu saja Ustaz. Jadi saya minta agar kawan-kawan mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih. Ya, para sahabat, teman-teman di sana semuanya, satu hal yang kenapa kemudian kami pengurus ranting membentuk atau mengadakan media, terutama memanfaatkan media untuk syiar. Kenapa? Karena di antara kekurangan kita Nahdien adalah mensiarkan atau menggunakan media, baik elektronik, media tulis, media semacam ini kan penting. Kenapa? Siarnya tidak hanya di sini tapi kita perluas dengan memanfaatkan media yang ada. Terima kasih. Mudah-mudahan para sahabat di sana bisa ikut berpartisipasi. Kalau dawuhnya di Marzuki Mustamar, subscribe itu sedekah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.